Kami lanjutkan saudara breaking news kami pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024. Kita masih terus akan mengambil gambar secara langsung atau gambar live dari tim kami yang berada di kantor KPU di Jakarta. Hari ini sudah ada 3 partai politik yang mendaftarkan diri, PDI Perjuangan, kemudian PKP, Partai Keadilan dan Persatuan, serta ada PKS, Partai Keadilan Sejahtera. 3 partai ini sudah mendaftarkan diri, nanti partai non-parlemen PKP akan menjalani verifikasi faktual dari penyelenggara pemilu atau KPU. Sementara partai-partai yang sekarang sudah ada di parlemen hanya dicek administratifnya saja tanpa ada verifikasi manual. Dan ini akan berlangsung pendaftarannya hingga 14 Agustus. Masih ada Mas Arief Budiman, mantan Ketua KPU di studio. Sekarang kita bergabung dengan seorang lagi narasumber untuk melengkapi wawasan kita mengenai demokrasi Indonesia dari pendaftaran parpol calon peserta pemilu ini. Ada Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bayu, Pak Arief Budiman, apa kabar? Iya, baik-baik Mbak. Perludem pasti mengawasi terus ini ya, jalannya tahapan-tahapan pemilu. Kalau Mas Arief Budiman tadi mengatakan ngelihat semangatnya sih oke lah untuk kali ini. Jam 8 hari ini begitu dibuka PDI Perjuangan sudah hadir di sana. Mbak Titi, Perludem melihatnya seperti apa? Ya, proses hari ini Mas Bayu tidak bisa dilepaskan juga salah satunya sebagai hasil kerja dari Pak Arief Budiman dan kawan-kawan sebelumnya ya. Karena persiapan sipol, regulasi dan lain sebagainya saya kira bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tapi juga merupakan keberlanjutan proses terus-menerus dari KPU secara kelembagaan. Dan memang di masa kepengurusan Pak Arief Budiman dan kawan-kawan ada upaya untuk menata dan mempersiapkan sipol agar lebih baik. Bahkan pada waktu itu kalau kita lihat rangkaian prosesnya bahkan sudah dimulai sejak 2021. Sampai kemudian misalnya sipol dibuka aksesnya lebih awal, dan dilanjutkan oleh kepengurusan KPU atau keanggotaan KPU yang hari ini. Jadi memang upaya untuk memaksimalkan persiapan itu sudah dilakukan sejak lama. Dan buahnya apa yang kita lihat hari ini, misalnya ada 42 partai politik yang sudah meminta atau kemudian mengakses sipol. Nah, termasuk juga proses yang hari ini sudah berlangsung, ya karena memang ada upaya untuk belajar dari pemilu sebelumnya, sehingga kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik. Kalau kita lihat kan soal sipol ini masih juga ada perdebatan ya. Apakah dia wajib ataukah sebagai alat bantu, walaupun ada upaya untuk menemukan titik temu. Tapi kalau kembali kepada peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, jadi tidak bisa mendaftar kalau sipolnya tidak lengkap. Nah, fase yang harus dilalui oleh partai non-parlemen tadi sudah disampaikan. Kalau partai parlemen itu kan nanti setelah mendaftar dicek lengkap tidak lengkapnya maka lanjut verifikasi administrasi. Apakah hasilnya bisa lolos atau tidak lolos ya bergantung. Karena kan seolah-olah nih hari ini dikondisikan partai parlemen itu seolah-olah sudah pasti lolos administrasi. Nah itu kan juga belum tentu karena prosesnya belum berlangsung. Prosesnya akan dilakukan administrasi itu mulai besok dan itu akan dilakukan oleh KPU. Nah untuk partai-partai non-parlemen lebih berat lagi Mas Bayu. Mereka satu setelah mendaftar harus lengkap semua berkasnya di dalam sipol. Karena kalau tidak lengkap itu akan dikembalikan dokumennya sehingga lengkap dan kemudian bisa mendaftar. Lalu diverifikasi administrasi, dinyatakan lolos baru bisa diverifikasi faktual. Jadi tidak serta-merta verifikasi faktual. Nah proses-proses sengketa itu sangat mungkin terjadi. Misalnya kalau ada yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi atau bahkan tidak usah jauh-jauh nih, ditolak pendaftarannya begitu ya. Nah itu bisa membuka ruang sengketa. Yang kedua tidak lolos verifikasi administrasi akan ada sengketa lagi. Tidak lolos verifikasi faktual akan ada ruang sengketa lagi. Karena hampir tidak ada pemilu kita tanpa proses sengketa ketika pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Hari ini nih gerbangnya baru dibuka begitu. Jadi dari 4 fase yang harus mereka lewati. Pendaftaran, verifikasi administrasi, lolos verifikasi administrasi, ikut verifikasi faktual, lolos verifikasi faktual bagi partai non-parlemen, itu baru bisa disahkan sebagai partai politik peserta pemilu. Tapi seremoni, simbol hari ini penting untuk ditampilkan. Karena kan dari awal kita itu sudah disuguhkan data
ada 76 partai politik berbadan hukum yang bisa mendaftar. Jadi seolah-olah ini ramai begitu ya market atau pasarnya. Sehingga hal-hal yang sifatnya impresif, menunjukkan kesiapan, menunjukkan kemampuan untuk menjadi peserta pemilu itu penting ditampilkan. Meski belum tentu yang daftar hari ini, Mas Bayu, itu sipolnya sudah lengkap dan pendaftarannya bisa diterima. Karena tadi ya, kan belum dicek nih lengkap tidak lengkapnya. Ini baru seremoninya saja nih, baru menerima apanya saja pendaftarannya, tapi kelengkapan berkas dan keterpenuhan berkas pendaftaran kan belum diperiksa. Ya. Menarik bahwa semangat untuk mendaftar pertama ini masih harus dibuktikan dengan betul-betul siap. Ya, paling tidak verifikasi administrasinya mereka harus lolos kan gitu. Mbak Titi, administrasi deh yang pertama, yang baik partai politik yang ada di parlemen maupun non-parlemen atau baru harus menjalaninya semua dulu. Itu biasanya apa tuh yang kemudian muncul yang perlu dilihat ternyata bisa membuat sebuah partai politik tidak lolos harus dilengkapi itu apa, soal apa? Iya, dari yang paling mendasar Mas Bayu, persyaratannya memang berat. Jadi untuk punya kepengurusan di seluruh Indonesia, lalu 75% kabupaten kota, kepengurusan kecamatan 50%, keanggotaan di setiap kabupaten kota yang 75% tadi harus punya anggota 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota itu, kepemilikan kantor tetap dalam artian kantor tetap ini mereka memang berkantor di sana dibuktikan dengan domisili, itu saja sudah berat begitu. Jadi melengkapi itu saja sudah jadi tantangan tersendiri bagi partai politik kita. Oke, kalau partai politik parlemen, partai politik yang sudah beberapa kali ikut pemilu, mungkin tantangan itu tidak semenantang partai politik baru. Tapi bagi partai politik baru, persyaratan itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, jadi dari tahap awal pendaftaran ini saja, kalau mereka tidak bisa melengkapi persyaratan, maka tentu saja pendaftarannya tidak bisa diterima. Karena kelengkapan dan keterpenuhan persyaratan itu syarat paling mendasar untuk bisa mendaftar sebagai peserta pemilu. Setelah dokumen lengkap, verifikasi administrasi. Administrasi ini kan mengecek ya soal keabsahan dari dokumen yang disampaikan. Bisa saja kemudian misalnya akan ditemui kegandaan. Kegandaan ini bisa dua, kegandaan pengurus atau kegandaan anggota. Kegandaan pengurus atau anggota itu juga bisa internal partai, bisa juga dengan eksternal partai. Nah, apalagi tadi Pak Arief sudah sampaikan, sekarang sipol misalnya disiapkan untuk mampu mendeteksi dari dulu memang ya, tapi semakin baik. Misalnya kalau input NIK karena kita sudah menggunakan nomor induk kependudukan tunggal single identity number, sistem itu bisa mendeteksi yang ganda tadi begitu ya berbasis NIK. Tapi bisa juga ditemui ada anggota atau pengurus mungkin yang NIK-nya tidak terdata di misalnya data pemilih berkelanjutan atau di catatan sipil. Tapi KTP-nya ada, KTA-nya ada. Nah ini kan harus diperiksa. Soal misalnya mengapa NIK-nya tidak sinkron dengan data pemilih ataupun kemudian dengan catatan sipil. Makanya hal-hal seperti ini akan kemudian menjadi tantangan. Pertama Mas Bayu, secara teknis ini rumit dan kompleks. Dokumennya banyak. Yang harus diperiksa kalau misalnya yang mendaftar, mari kita sebut ya angka contoh ya 25. Maka 25 ini harus dikalikan dengan persyaratan-persyaratan yang banyak dan tadi ya cenderung harus kemudian diperiksa betul-betul walaupun hanya verifikasi administrasi tidak bisa dianggap sebagai hanya karena tadi keabsahan itu begitu menelisik dokumen untuk memastikan betul-betul persyaratan itu terpenuhi bukan sekedar asal comot, asal upload dokumen, asal input data, tetapi memang itu absah dan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh regulasi yang ada. Ya, oke. Terbayang Mbak Titi. Jadi ragu-ragu nih saya mau bikin partai politik. Berat juga ya. Dan bukan ditambah, hanya berat Mas Bayu, tapi juga mahal. Jadi ada riset yang dilakukan oleh Marcin Waleczki, seorang ahli partai politik global. Dia menyatakan mendirikan dan menjadi partai politik peserta pemilu di Indonesia adalah salah satu proses paling mahal di dunia. Tahun 2010-an untuk mendirikan partai di Indonesia itu membutuhkan 10 sampai 15 juta US dollar. Jadi kalau untuk kita ya mungkin
kita partai fansnya Mas Bayu aja lah. Ya, terbayang Mbak Titi, bagaimana kemudian sebetulnya sulit sekali nih membangun ini semua partai politik yang kita lihat satu persatu. Ini di layar sedang ada Partai Reformasi. Kalau saya tidak salah, dalam catatan ini partai yang baru juga dan masuk sebagai partai nomor 4 yang mendaftar. Sekali lagi pendaftaran ini sebagai sebuah semangat, oke, tetapi nanti harus dicek lagi verifikasi administrasinya. Mas Arief, kalau tadi kita terbayang gitu ya, bahkan udah loncat sampai ke verifikasi faktual bagaimana nanti pelaksanaannya. Boleh nggak dibayangkan sedikit yang Mas Arief susun dan sekarang kemudian ketika Mas Arief di KPU dulu dan sekarang dilanjutkan, mungkin diperbaiki oleh teman-teman yang sekarang menjadi penyelenggara di KPU. Kalau terbayang bagi saya kan begitu banyak data untuk administrasi saja nih, pengecekan pertama nih setelah mereka mendaftar. Apakah sudah ada hal-hal yang mempermudah bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk melakukan verifikasi administrasi ini, Mas Arief? Ya, sebagaimana yang disampaikan Mbak Titi tadi ya, sebenarnya stepnya kan jelas. Hari ini itu hanya daftar. Daftar saja. Daftar. Kalau daftar itu KPU hanya mengecek 12 item. Ya, kalau nggak salah 12 item. Berkas surat dari pimpinan partai politik ada nggak? Oh ada, centang. Badan hukum partai politiknya ada nggak? Ada. Logo dan segala macam ya. Itu kalau tidak salah ada 12 item yang harus dicek teknisnya. Salinan ADART-nya, keputusan pimpinan partai untuk pengurus tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, surat dan lain-lain. Itu hanya dicek ada, tidak ada, atau lengkap, tidak lengkap. Begitu 12 item ini sudah terverifikasi, maka dia nyatakan lengkap. Artinya pendaftarannya diterima. Nah, setelah pendaftaran diterima, besoknya untuk partai tersebut sudah bisa dimulai verifikasi administrasi. Jadi tidak harus verifikasi administrasinya itu menunggu setelah 14 hari. Jadi hari ke-14 baru kemudian semua partai diverifikasi administrasi. Tidak ya. Tapi kalau hari pertama ini ada partai yang sudah dinyatakan lengkap, maka besoknya biasanya langsung dimulai verifikasi. Makanya makin daftar makin awal makin baik. Karena kalau ada apa-apa bisa disampaikan dan diperbaiki. Betul. Jadi kalau daftar hari ke-5 misalnya, terus dinyatakan oleh KPU belum lengkap. Karena dari 12 item, 5 sudah lengkap, 7 tidak lengkap. Dikembalikan. Silakan dilengkapi dulu. Gitu. Nah punya waktu, kalau hari ke-5 berarti punya waktu 9 hari lagi. Misalnya gitu. Nah begitu seterusnya. Nah barulah kemudian dilakukan verifikasi administrasi. Seluruh yang daftar, yang sudah diterima, dinyatakan lengkap, diverifikasi administrasi. Nah barulah nanti ada tahap, ada yang lanjut ke verifikasi faktual, ada yang tidak. Di verifikasi administrasi ini ada yang kurang atau belum lengkap itu pasti terjadi? Pengalaman Mas? Biasanya ada yang kurang lah. Tapi biasanya kalau sudah lolos pendaftaran lengkap, itu kurangnya dikit-dikit aja lah gitu ya. Tapi itu masih tersedia juga. Namanya perbaikan hasil verifikasi administrasi. Nah, nanti diberi waktu beberapa hari, kemudian dimasukkan lagi, diverifikasi lagi. Nah barulah diambil kesimpulan apakah verifikasi administrasinya dinyatakan lolos atau tidak. Nah begitu. Nah di dalam proses verifikasi administrasi, kalau sekarang kita sudah dibantu penggunaan Sipol. Nah cuma saya belum tahu ya teman-teman di KPU sekarang, apakah Sipol selama masa pendaftaran ini, sesudah partai politik menginput datanya, apakah masih hanya dibatasi yang mengakses itu penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, ataukah publik, pihak lain sudah boleh, ataukah pihak lain juga sudah boleh mengakses, atau nanti setelah diberikan keputusan siapa yang lolos dan tidak lolos, baru kemudian publik bisa mengakses. Saya tidak tahu ini diberikan itu enggak, karena kalau memang diberikan mulai sekarang, publik kan bisa sudah mulai mengakses. Seperti saya dan Mas Bayu tadi, saya coba masukkan nik saya, itu dimasukkan dalam daftar keanggotaan atau tidak. Nah, saya sudah bisa tahu sejak proses pendaftaran ini. Tetapi kalau
akses itu diberikan nanti setelah ada penetapan partai politik peserta pemilu, Ya. ya itu penyelesaiannya ya nanti setelah itu kalau ada muncul Ya. masalah ya. Berarti Jadi, sosialisasinya juga diharapkan nanti dari KPU publik bisa mengakses kapan supaya publik bisa proaktif Ya. untuk melakukan pengecekan terhadap dirinya ya. Ya. Atau kalau tidak, misalnya tidak diberikan akses kepada publik, kan KPU bisa melakukan pengecekan dan bisa mengumumkan. Ya. Misalnya gitu. Nah, pertanyaan kemudian adalah pengumuman hasil temuan itu apakah hanya diberikan kepada partai politik atau juga diumumkan ke publik sehingga publik bisa tahu misalnya gitu. Ya. Karena ini kan masih dalam masa pendaftaran, masih dalam masa verifikasi administrasi ataukah nanti pada verifikasi faktual. Jadi sebetulnya ada banyak tahapan yang kita juga perlu mendapatkan informasi dari teman-teman penyelenggara pemilu. Gitu. Terbayang, oke Mas Arief. Mbak Titi juga tetap bersama kami. Saya kepengen tahu nanti kalau di dalam proses verifikasi administrasi ini, Mas Arief dan juga Mbak Titi, itu kalau terjadi apa-apa publik bisa mengetahuinya kapan sehingga kita tahu dan kemudian proses atau penyelesaiannya sedemikian rupa tanggapan dari partai politiknya kalau bisa kita mengikuti terus sehingga kita tahu benar-benar mana partai politik yang betul-betul siap, mana partai politik yang ternyata belum siap 100% dan lain-lain. Kita harapkan begitu. Apakah mungkin? Tetap bersama kami untuk jawabannya. Usai jeda.